Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Dalam video pembelajaran saya kali ini, saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya untuk mata pelajaran kimia jenjang SMA kelas 11 dalam topik tentang titrasi asam basa. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep titrasi asam basa. Dan dalam video saya kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang titrasi asam basa terkait tentang jenis kurva titrasi asam basa. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video ini lebih lanjut. Selama proses titrasi asam basa berlangsung, terjadi perubahan pH dari larutan titran untuk setiap penambahan larutan titrat dengan volume tertentu. Perubahan pH larutan titran ini dapat diukur menggunakan pH meter. Selanjutnya, nilai pH dari larutan titran ini dapat diplotkan pada kurva pH terhadap penambahan volume titrat dengan nilai pH larutan titran pada sumbu Y dan volume titrat yang ditambahkan pada sumbu X. Berdasarkan kekuatan senyawa asam dan senyawa basa yang digunakan sebagai titran dan titrat pada proses titrasi asam basa, maka terdapat beberapa jenis kurva titrasi asam basa. Antara lain, yang pertama, kurva titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, titrasi antara asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Dan yang keempat, titrasi antara asam lemah dan basa lemah. Berikut penjelasan satu persatunya. Untuk kurva titrasi asam basa yang pertama kita pelajari adalah kurva titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, titrannya di sini itu adalah asam kuat, sementara titratnya itu adalah basa kuat. Dalam kurva titrasi di sini terdapat pH larutan titrannya itu sebagai sumbu Y-nya dan volume titrat yang ditambahkan itu sebagai sumbu X-nya. Karena ini yang dititrasi atau titratnya adalah asam kuat, maka pH awal dari kurvanya itu adalah pH dari asam kuatnya, yakni pH 1, 2, dan 3. Kemudian nilai pH-nya ini akan berubah secara perlahan-lahan untuk setiap penambahan volume titrat sampai mencapai titik ekivalen di mana jumlah mol untuk asam kuatnya sama dengan jumlah mol untuk basa kuatnya. Dari titik ekivalen, pH akan berubah secara drastis menjadi pH dari basa kuatnya, karena basa kuatnya sudah lebih dominan ketimbang asam kuatnya, sehingga kurva pH-nya itu akan naik sampai mencapai pH 12 sampai 14. Untuk yang kedua, jika titrannya itu adalah basa kuat, sementara titratnya itu adalah asam kuat, maka pH awalnya adalah pH dari larutan titran yang digunakan, yaitu pH dari basa kuatnya. Sehingga titrasinya ini itu kurva awalnya akan beranjak dari
pH dari basa kuatnya. Berubah secara perlahan-lahan sampai mencapai titik ekivalen titrasi. Kemudian berubah secara drastis menjadi pH untuk asam kuatnya. pH untuk asam kuatnya. Di sini pH asam kuat itu adalah 1 sampai 3. Sehingga kurva titrasinya seperti ini. Terbalik dengan kurva pertama. Untuk kurva titrasi yang kedua antara asam kuat dan basa lemah. Sebagai titrannya itu asam kuat dan sebagai titratnya itu adalah basa lemah. Kurva titrasinya akan dimulai dari pH awal untuk larutan titrannya yaitu asam kuat. Sehingga di sini pH awalnya kurvanya dari pH asam kuat ini 1, 2, 3. Kemudian berubah secara perlahan sampai mencapai yang namanya titik ekivalen titrasi. Kemudian berubah menjadi pH dari titrat yang ditambahkan yaitu pH untuk basa lemah antara 8 sampai 11. Nah, sehingga kurvanya sampai di sini. Jadi lebih pendek dari kurva yang pertama tadi ini. Nah, itu. Tapi jika titran yang digunakan itu basa lemahnya, sedangkan titratnya itu adalah asam kuatnya, maka kurva titrasinya seperti ini. Di mana kurva titrasinya akan berawal dari pH awal dari larutan titran, yakni pH dari basa lemah antara 8 sampai 11. 8 sampai 11. Kemudian akan berubah secara perlahan-lahan mencapai yang namanya titik ekivalen titrasi. Kemudian pH-nya akan berubah menjadi pH asam kuatnya. pH untuk asam kuatnya yaitu 1 sampai 3. Nah, sini. Dari titrat yang digunakan. Sekarang kita ke kurva titrasi yang ketiga antara asam lemah dan basa kuat. Jika titrannya adalah asam lemah dan titratnya itu adalah basa kuatnya, maka kurva titrasinya seperti ini. Di mana kurva titrasinya akan berangkat dari pH awal larutan titrannya yang merupakan asam lemah. Sehingga pH-nya itu sekitaran 4, 5, atau 6. Kemudian pH-nya ini akan berubah perlahan-lahan sampai mencapai titik ekivalen titrasi. Kemudian akan berubah menjadi pH dari larutan titrat yang digunakan. Dalam hal ini basa kuat. Sehingga pH-nya itu kurvanya akan berada di kisaran pH 12 sampai 14 seperti ini. Nah, tapi jika titrannya itu adalah basa kuatnya, sementara titratnya itu adalah asam lemahnya, kebalikannya, maka kurva titrasinya seperti ini. Di mana kurva titrasinya akan berawal dari pH awal larutan titrannya yang merupakan basa kuat, yakni pH 12 sampai 14. Kemudian berubah secara perlahan-lahan sampai mencapai yang namanya titik ekivalen titrasi. Kemudian akan berubah menjadi pH dari larutan titratnya. Dalam hal ini asam lemah. Sehingga kurva titrasinya akan berada pada pH kisaran 4 sampai 6. pH 4 sampai 6. Sehingga gambarnya seperti ini. Sekarang kita ke kurva titrasi yang keempat antara asam lemah dan basa lemah. Jika titran yang digunakan asam lemah dan titratnya itu adalah basa lemah, maka kurva titrasinya seperti ini. Di mana kurva titrasinya akan berawal dari pH awal larutan titrannya. Dalam hal ini asam lemah.
titrannya asam lemah. Sehingga pH-nya antara 4 sampai 6. 4 sampai 6. Nah, sini. pH-nya akan berubah secara perlahan-lahan sampai mencapai titik ekivalen titrasi. Kemudian berubah menjadi pH dari larutan titrannya, yaitu basa lemah, di mana pH-nya 8 sampai 11, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Tapi jika titrannya itu adalah basa lemah dan titratnya itu adalah asam lemah, maka kurva titrasinya seperti ini, di mana kurva titrasinya akan berawal dari pH awal larutan titrannya, yakni basa lemah, di 8 sampai 11. Berubah secara perlahan-lahan sampai mencapai titik ekivalen titrasi. Kemudian akan berubah menjadi pH dari larutan titratnya, yakni asam lemah, yang pH-nya 4 sampai 6. Sehingga jadilah kurva titrasinya seperti ini. Demikianlah penjelasan saya untuk jenis-jenis kurva titrasi asam basa dalam video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.